Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jawa Pos Radar Bromo TV. Kali ini kami akan memantau situasi atau suasana mudik Lebaran 2025 di Tol Probowangi sesi 1 yang meliputi Gending Kraksan dan Kraksan Paiton. Meski pembangunan tol ini belum selesai 100%, tapi sudah bisa dibuka fungsionalnya untuk memperlancar arus lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Bagaimana kondisinya? Yuk ikuti kita selalu. Ubur-ubur ikan lele. Sinematik dulu gak sih, Le? Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Bromo TV, kali ini kami akan memantau suasana arus mudik di Tol Probolinggo Banyuwangi atau Probowangi sesi 1, meliputi Gending Kraksan dan Kraksan Paiton. Meski pembangunan tol ini belum 100% rampung, namun tol ini sudah dibuka fungsional untuk memperlancar arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Bagaimana kondisinya? Yuk terus ikuti kami. Kita sudah akan memasuki gerbang tol Gending. Kita akan memantau suasana arus mudik Lebaran 2025. Dan saat ini terpantau masih sepi, hanya ada 2 sampai 3, 4, 5 mobil yang masuk dari arah tol Gending. Dan untuk biayanya karena ini masih uji coba, jadi gratis. Kami masuk dari pintu tol Gending yang sudah berdiri. Untuk arus mudik tol Probowangi hanya dibuka satu arah untuk jalur Gending, Kraksan, Paiton. Sementara saat arus mudik balik, jalur yang dibuka meliputi Paiton, Kraksan, Gending. Dan kita masuk pada pukul 15.30. Untuk kondisi jalur perlintasan di tol ini sudah cukup mulus. Juga ada rambu-rambu kilometer seperti 4 km, 850 meter dan lain-lain. Dan juga ada rambu lalu lintas yang seperti ada belok kiri, juga ada rambu hati-hati. Dan kita di sore hari ini terpantau suasana di tol Gending Kraksan Paiton sepi. Bisa dilihat sendiri, di depan hanya ada satu kendaraan yang melaju ke arah timur. Dan di belakang kita tidak ada mobil satupun. Dan ini bisa dilihat memang masih ada beberapa rambu-rambu yang belum siap dan masih ditutup dengan sebuah kain. Dan di sini kita bisa lihat juga untuk kondisi masih ada campuran antara beton dan aspal juga. Dan cukup lengkap untuk rambu-rambunya, ada seperti imbauan bus dan truk gunakan jalur kiri. Dan ini ada beberapa dan juga
ada imbauan-imbauan dilarang menggunakan bahu jalan kecuali darurat seperti tol-tol yang ada di lainnya. Dan di sini kita juga bisa lihat ada rambu-rambu imbauan-imbauan sepanjang jalur tol masuk ini. Dan juga karena ini masih pembangunan, masih juga ada rambu-rambu untuk hati-hati. Ini terpantau juga banyak rambu-rambu 40 km sepanjang jalan tol ini. Sekitar berjarak 100 sampai 200 meter selalu ada rambu-rambu 40 km. Dan juga ada di sini untuk rambu jalur dilarang berhenti sepanjang tol. Dan seperti biasa banyak juga imbauan-imbauan terkait lajur kanan hanya untuk mendahului. Dan sampai sejauh ini di perjalanan tol dari Gending ke Paiton sepi. Kita berangkat pada pukul 3:30 sore di tanggal 29 Maret 2025. Terpantau tidak ramai kendaraan yang masuk dari tol Gending ini. Dan ini kita bisa lihat setelah beton ada aspal. Dan tidak lupa pula masih banyak jalur rambu-rambu serong kanan ataupun serong kiri seperti ini contohnya. Dan di sini banyak rambu-rambu imbauan-imbauan untuk pengendara seperti dilarang membuang sampah, kemudian dilarang untuk menggunakan bahu jalan kecuali darurat. Kita sudah berada di jalur Pajarakan Kraksan dan saat ini kita akan menuju ke jalur utama Paiton Situbondo Pai Banyuwangi. Dan ternyata sudah mulai ada beberapa kendaraan yang memasuki jalur sini. Sudah banyak juga tadi kita pantau mobil yang menyalip dari belakang di arus mudik ini. Dan di jalur ini juga sudah banyak lampu-lampu penerangan atau JPU yang mungkin nanti sudah bisa dipakai juga dan sudah berfungsi untuk malam hari. Dan ini masih kerasa dari baru dibangun, masih juga banyak, bukan ada banyak, masih banyak juga, masih ada beberapa pembangunan yang hampir tinggal finishing. Dan ini masih terasa pembangunannya, dan ini masih ada alat-alat berat yang digunakan untuk terus melakukan pembangunan jalan tol. Terpantau tidak ada orangnya, mungkin istirahat. Dan ini untuk jalannya kita bisa lihat sendiri, masih terasa sisa-sisa baru bangun, masih banyak kerikil-kerikil juga, tapi masih aman untuk bisa dilalui. Ini juga ada papan info tol yang masih
belum difungsikan karena juga masih baru. Terpantau hingga saat ini masih sepi para pemudik yang melalui di tol Gending Paiton ini di sore hari, dan kita sudah hampir sampai di exit tol Paiton. Di sebelah kiri tol terlihat masih ada beberapa mesin cor, dan juga ada juga tanah-tanah yang masih berada di sisi jalan tol. Tapi di sekitar pukul 4 kita sudah hampir sampai di exit tol Paiton. Terlihat ada beberapa mobil pemudik yang sudah lewat menyalip dari mobil kita. Ini juga ada mobil-mobil, tampaknya setelah kita jam 4 sudah mulai ada beberapa mobil. Jika dipantau yang kita lewat tidak terlalu banyak, sekitar 10 yang kita temui, tapi kalau lewat sudah lebih sepertinya. Dan di sisi kanan atau sisi selatan masih proses pembangunan jalan tol, masih belum selesai. Dan di sini sepertinya masih juga banyak campuran aspalnya. Setelah beton yang warna putih ini, kemudian juga ada aspal. Dan bisa dilihat dari sisi sebelah kanan juga masih ada alat berat yang masih berfungsional untuk perbaikan atau pembangunan jalan tol ini. Juga masih terlihat di sebelah kanan ada besi-besi untuk pembangunan jalan tol. Dan di sini kita akan memasuki exit tol Paiton. Nah, itu juga ada papan namanya, masih ditutup satu sebelah kanan. Entah nanti itu apakah jurusan Situbondo Banyuwangi. Dan kita akan memasuki exit tol Jabung Paiton sekitar 500 meter lagi. Kita sudah di pukul 16.09 dan sudah terlihat di sana gerbang exit tolnya. Dan seperti biasa masih banyak rambu-rambu seperti dilarang berhenti dan kecepatan maksimal 40 km per jam. Dan juga di sisi kiri ini juga ada rambu-rambu untuk hati-hati. Dan di sebelah kiri masih terlihat jelas masih ada beberapa material pembangunan yang tersisa. Dan ini kita sudah hampir sampai, akan menuju exit tol Paiton. Dan di sebelah kanan ini juga terlihat alat-alat berat yang masih berfungsional untuk pembangunan jalan tol. Sepertinya ini jurusan Situbondo Banyuwangi. Nah, itu ada banyak alat-alat berat untuk pembangunan jalan tol. Dan kita sudah akan memasuki exit tol, gerbang tol Paiton. Nah, sudah hampir jelas. Jadi kita sekitar 100 meter lagi, sekitar 200 meter. Dan di sini juga ada papan untuk himbauan gerbang tol Paiton 200 meter lagi untuk kurangi kecepatan. Di sini kita sudah akan memasuki exit tol. Di sini untuk jalur keluar ada 3 gerbang atau 3 jalur. Dan di sini masih banyak petugas-petugas yang sedang piket atau berjaga
Oke, kita tempelkan kartunya dan gratis, tarifnya gratis selama arus mudik. One day we're gonna fly, we're gonna soar up through the sky in the blink of an eye. We're gonna be transformed. You're gonna take us away. Tak terasa kita sudah sampai di exit tol Paiton. Exit tol Paiton ini merupakan ujung tol yang dibuka fungsional. Saat ini pembangunan lanjutan tol Probowangi seksi Paiton dan Basuki masih terus dikebut. Progresnya masih pembangunan jembatan di kawasan PLTU Paiton. Kita doakan semoga proyek ini segera cepat rampung sehingga bisa memperlancar arus perjalanan dari Surabaya sampai Banyuwangi, dan tentunya berharap jangan mahal-mahal dong tarifnya. Oke pemirsa, sampai dulu di sini perjumpaan kita hari ini. Kalau ada sumur di ladang boleh kita mandi. Kalau ada kesempatan kita jumpa lagi. Tetap hati-hati di jalan. Selamat mudik lebaran. Keluarga tercinta menunggu di rumah. Saya mewakili keluarga besar Jawa Pos Rada Bromo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.